perang nuklir, lalu kemungkinan besar gunung-gunung pada meletus ya, ya khususnya Indonesia lah yang berada pada ring of fire apa ya, ring cincin api itulah intinya. Mungkin Indonesia dan mungkin beberapa gunung di mancanegara terjadi seperti itu. Ngitung pawelinging kaki Sabtu palon pamongno swantara tapi ulo salam yo atu bagyo Om wilahing jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salamu ya. Sudah lama ya diperkirakan oleh Jangka Jayabaya kalau di Jawa. Kalau di luar negeri ya banyaklah para yang itu seperti Damus apa itu. Nostradamus siapa itu peramal. Terus ya banyak yang sering mengatakan termasuk para sesepuh, para bini sepuh bahwa besok tembe menungsa sejago kluruk siji. Namun yang saya akan menguraikan itu cenderung kepada para komentator ya atau netizen yang pingin diuraikan lebih jauh mengenai keilhaman alang-alang wulu geni dan lalu apa itu susuh gambir doyo warih. Nah, kali ini saya akan mencoba menguraikan ya bahwa Perang Dunia yang ketiga itu konon ceritanya banyak yang memperkirakan atau meramalkan sudah dihambang pintu. Nah, terkait dengan saya mendapatkan keilhaman, kemungkinan dan bukan kemungkinan, saya meyakini, kalau saya kan boleh yakin, bahwa kata-kata keilhaman itu adalah sesuatu yang sering terdengar, namun ketika diripta atau digandengkan, atau sudah membulat jadi satu kata, satu kalimat yang saya maksud, itu kelihatannya akan unik dan terasa akan sangat perlu pemikiran. Contoh umpamanya, saya mendapatkan keilhaman bumi wulu geni. Bumi wulu geni, artinya bumi ya bumi. Wulu itu bisa diartikan ganda. Wulu itu kalau dalam bahasa Jawa bisa diartikan bulu. Wulu bisa pula diartikan berwudu. Nah, lalu geni ya api begitu loh. Namun ada yang mengatakan bumi wulu geni dan alang-alang wulu geni ini apa bedanya begitulah. Kalau alang-alang bisa berarti alang itu tumbuhan ya alang-alang, tumbuhan alang-alang ya pohon ilalang itu, rumput ilalang itu namanya alang-alang. Itu satu. Kedua kalinya kalau diartikan dalam bahasa Jawa, alang-alang itu bisa diartikan penghalang atau ya menghalang-halangi bisa lah, penghalang. Lalu ada pula geni, bumi wulu geni lalu alang-alang wulu geni, artinya tahapannya setelah bumi wulu geni kemungkinan cuaca itu sangat panas, cuaca itu iklim lah sangat panas itu, lalu pemanasan global, lalu pula itu kemarin di Tel Aviv apa ya yang kebakaran, lalu sering terjadinya mohon maaf gunung-gunung meletus itu di antara bumi wulu geni. Nah, kalau alang-alang wulu geni ini kecenderungannya adalah penghalang yang menyebabkan orang mungkin akan berjalan pun berpikir 1000 kali. Contoh sekarang,
Nah, ketika Qatar itu wilayah Qatar yang konon itu ada pangkalan militer Amerika dihujani oleh Iran dengan serangan rudal balistik atau hipersonik, itu saya nggak membidangi sehingga saya mungkin mohon maaf manakala ada kekeliruan dalam penyampaian. Intinya dihujani dengan rudal hipersonik, maka yang saya dengar dan saya lihat melalui YouTube itu banyak penerbangan yang dibatalkan dan lalu atau yang sudah terbang itu diarahkan untuk berbalik. Artinya mendarat darurat tidak ke Qatar namun transit di negara lain atau pangkalan udara yang lain untuk sementara. Nah, ini kan di antara alang-alang, artinya ada penghalang perjalanan yang semestinya akan menuju ke Qatar, ke Lanut ataupun ke bandara di Qatar, lalu diarahkan yang karena ada rudal hipersonik atau balistik dari Iran yang menyerang pangkalan udara di Qatar, sehingga diarahkan untuk balik atau untuk transit sementara di bandara yang lain. Nah, ini yang diantara alang-alang bulu geni, alang-alang berbulu api lah. Yang lebih dahsyat lagi, kemungkinan manakala terjadi perang dunia yang ketiga, dan saya yakin senjata nuklir walaupun sementara itu mungkin ada yang deklarasi namun fiktif, artinya deklarasi fiktif itu ya contoh dulu itu Irak dituding atau dituduh memiliki senjata pemusnah massal. Kenyataannya Irak tidak ada senjata pemusnah massal. Nah, ini kan sebuah retorika ya boleh, sebuah deklarasi yang fiktif juga boleh. Namun yang jelas ini mendekati perang dunia ketiga kelihatannya, karena saya mengatakan demikian ada dasarnya. Tidak pernah yang namanya tanggal 1 Surat jatuh pada hari Jumat Kliwon. Kalau dulu ya jatuhnya pada Dal Tugi, Setulegi. Namun setelah saya konsultasi dengan beberapa ahli nujum, memang saat ini sudah berbalik, artinya secara rotasi bulan mengitari bumi itu memang sudah yang benar, itu yang tepat, yang ngepasi ya tanggal 1 Suronya katanya hari Jumat Kliwon. Dan di situ hari Jumat Kliwon itu karena timbul pergeseran yang per 120 tahun pasti ada kemunduran dan ada kemajuan. Nah, nanti 120 tahun kemudian berarti jatuh pada hari Sabtu Legi. Lah, ini sudah merupakan rotasi yang hukum pasti karena wanci tumbuk katanya, kata guru saya. Jadi intinya saya menyampaikan di sini yang bahwasanya urean dari alang-alang wulu geni itu akan menghancurkan dunia. Sekali lagi, kehancuran dunia itu karena faktor alang-alang wulu geni. Dan lalu kemungkinan saya akan sedikit menerangkan bahwasanya saya menerima keilhaman itu susuh gambir doyo warih. Susuh gambir doyo warih, kalau susuh atau ya susuh itu ya sarang lah. Sarang air itu kan pusaran air. Pusaran air, susuhnya air itu ya pusaran air itu. Susuh gambir yang sudah membulat ya, gambir kan bulat. Susuh gambir sarang air yang sudah membulat di beberapa tempat ya, mungkin yang terkultus susuh yang besar atau sarang yang besar manakala terjadi gempa bumi. Lah, doyo warih, doyo itu ada kekuatan, warih adalah air. Ya, jadi sekali lagi saya menerangkan intinya di sini kehancuran dunia. Saya yakin karena faktor terjadinya alang-alang wulu geni. Alang-alang wulu geni itu ya perang nuklir, lalu kemungkinan besar gunung-gunung pada meletus ya, ya khususnya Indonesia lah yang berada pada ring of fire apa ya, ring cincin api itulah intinya. Mungkin Indonesia dan mungkin beberapa gunung di mancanegara terjadi seperti itu, lalu terjadi hujan rudal balistik dan terjadinya gunung-gunung meletus. Itulah yang dimaksud alang-alang wulu geni. Artinya
orang mungkin mau berjalan menuju ke suatu tempat harus berbalik dulu, atau mungkin harus membatalkan yang karena banyak penghalang. Lalu kehancuran dunia yang kedua karena faktor susuk gambir daya ware. Nah, susuk gambir daya ware ini adalah kemungkinan besar sarang air yang berkekuatan. Daya ini kan kekuatan, ware. Ware itu air, artinya sarang air yang memuntahkan air yang maha dahsyat, yaitu kemungkinan terjadinya apa yang sering dikatakan oleh BMKG itu megatrust dan lalu terjadi tsunami. Jadi saya meyakini kehancuran dunia itu akan timbul karena terjadinya alang-alang wulu geni dan susuh gambir daya ware. Dan lalu setelah perang dunia itu konon ceritanya akan timbul menungsa sejagok luruk siji. Lah, barometernya atau ukurannya ayam berkokok itu radiusnya kan kurang lebih setengah kilo atau bahkan 1 kilo. Berarti nanti kalau secara statistik ya mungkin manusia itu hanya ada per 500 meter atau per 1000 meter satu orang. Lah, itu kemungkinan yang demikian itu tentu kita patut memikirkan yang bahwasanya urean yang dimaksud dengan alang-alang wulu geni itu banyak penghalang manakala kita mau berjalan, mungkin rudal balistik dan gunung-gunung meletus sehingga kita membatalkan untuk berjalan. Dan dampak dari semua itu tentunya sekarang saja mogok para supir, umpamanya mogok para supir karena membatalkan perjalanan karena peraturan, bukan karena rudal balistik. Kalau Indonesia, karena Indonesia ya mungkin ya andai kata punya juga sangat terbatas lah, karena ya kalau saya mengatakan miskin kan juga pamali ya. Namun yang jelas sangat keterbatasan atas rudal-rudal balistik, rudal hipersonik, dan apalagi nuklir ya Indonesia mungkin. Makanya secara jujur kalau saya melihat Pak Prabowo, mohon maaf, metantang petuntung cara istilah Jawa itu, mengatakan kita siap berperang, saya juga memang dibesarkan untuk berlatih berperang, saya kurang setuju. Mengapa Pak Prabowo saya mengatakan begitu? Karena kapasitas sekarang masyarakat kita terutama tidak dilatih sama sekali atau tidak ada wajib militernya, sehingga manakala terjadi peperangan niscaya masyarakat tuh bingung semua bagaimana ikut berperang, kecuali mentalnya dan sebagainya sudah dibekali, lalu ya paling-paling mengajukan para perguruan silat lah umpamanya seperti itu. Jadi saya memberikan rujukan pula kepada Pak Prabowo, jangan sampai petantang petuntung lah, petantang petuntung saja. Saya orang Banyumas, mohon maaf ya, petantang petuntung kita siap terlibat dalam perang dunia umpamanya itu jangan sampai mengatakan yang demikian, sebab sosok presiden ini kan bak raja, artinya ucapannya ini sebagai pedoman atau wika-wiku sabdo pendito ratu, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, artinya rakyat sendiri maupun dipantau oleh dunia ini, bahwasanya Indonesia ucapannya presiden adalah ucapan rakyat, karena presiden adalah mandataris MPR, MPR adalah wakil dari rakyat. Intinya saya mengatakan bahwasanya negara kita semoga aman-aman saja, dan mengenai keterangan alang-alang wulu geni dan bumi wulu geni dan lalu susuh gambir daya ware, itulah faktor diantara yang akan menghancurkan dunia, dan semoga kita itu bisa tidak terlibat, namun kita tetap hikmat sampai dengan menang dan menangis setelah Perang Dunia Ketiga. Indonesia tetap masih kokoh dalam keimanannya, kalau kata Pak Kiai, keyakinannya terhadap keutuhan bangsa dan tanah air. Saya rasa demikian. Terima kasih.